Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan, Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya,
Hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI,
Sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya, gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang.
Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK.
Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya
dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu.
Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia.
Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai, penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaisang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.
Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya.
Kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaisang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi
untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari
Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu tentu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaisang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu.
Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya.
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat
kami biasanya mengundang ya dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan kami mengundang ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman,
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa.
Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara.
Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya, enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution
yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut.
Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh,
Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai, penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi.
walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September.
Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi
untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai, penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari
Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi apa? Clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu.
Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya.
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat,
kami biasanya mengundang ya dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan kami mengundang ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman,
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa.
Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai, penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara.
Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution
yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut.
Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh,
Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai, penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi.
walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September.
Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi
untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari
Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaisang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu.
Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya.
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat
kami biasanya mengundang ya dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan kami mengundang ya gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa.
Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara.
Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution
yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya, gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat, kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut.
Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi.
Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai, penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi.
walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai, penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya, gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September.
Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi
untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari
Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu tentu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu.
Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya.
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat
kami biasanya mengundang ya dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan kami mengundang ya gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman,
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa.
Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara.
Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution
yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut.
Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi.
Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi.
walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September.
Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi
untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari
Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu.
Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya.
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat,
kami biasanya mengundang ya dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan kami mengundang ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya, gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa.
Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara.
Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution
yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang, kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut.
Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh,
Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai, penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi.
walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September.
Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi
untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya. Begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat, kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari
Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu.
Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya.
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan, Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat,
kami biasanya mengundang ya dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan kami mengundang ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman.
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya, gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa.
Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara.
Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution
yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya, gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat, kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut.
Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh,
Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai, penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang, kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi.
walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September.
Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi
untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini surat sedang dikonsep. Surat undangan apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai, penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi ke Deputian Pencegahan kami mengundang ya gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan apa terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari
Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu tentu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaisang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu.
Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya.
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat
kami biasanya mengundang ya dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi Kedeputian Pencegahan kami mengundang ya gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya, gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa.
Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara.
Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution
yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi ke Deputian Pencegahan, kami mengundang, ya, gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut.
Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh,
Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai, penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi.
walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September.
Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi
untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai, penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari
Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu.
Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya.
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan, Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat,
kami biasanya mengundang ya dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan kami mengundang ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman,
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa.
Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara.
Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution
yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi ke Deputian Pencegahan, kami mengundang, ya, gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut.
Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh,
Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi.
walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September.
Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi
untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat, kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari
Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu tentu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu.
Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya.
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan, Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat,
kami biasanya mengundang ya dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan kami mengundang ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman,
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa.
Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara.
Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution
yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang, kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut.
Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh,
Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai, penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi.
walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai, penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi ke Deputian Pencegahan kami mengundang ya gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September.
Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi
untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang, kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah, Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari
Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya, oh enggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi apa? Clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaisang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu.
Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya, jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya.
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaisang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat
kami biasanya mengundang ya dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan kami mengundang ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaisang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaisang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaisang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara. Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Nah, sebelum mengundang, kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun itu tentu disertai bukti dong, misalnya, enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa.
Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaesang. Wakil Dewan Pembina PSI, sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun, para elit PSI itu tak kunjung merespon. Iya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Misteri keberadaan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaesang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaesang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaesang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaesang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaesang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaesang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaesang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Waketum Golkar Aceh Hasan Syadzili memberikan pembelaan terhadap Kaesang Pangarep soal penggunaan pesawat jet yang berimbas pada laporan dugaan gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu bukan penyelenggara negara yang harus terikat dengan peraturan yang ada, termasuk soal gratifikasi. Aceh enggan berkomentar lebih lanjut tentang pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta klarifikasi langsung dari Kaesang terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sementara itu, KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara.
Alex menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara negara. Sebagai contoh, ada gratifikasi kepada penyelenggara negara yang diserahkan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat. Biasanya, hal itu diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian. Berlaku di KPK, ya. Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang, ya, dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Pencegahan, kami mengundang, ya. Gitu kan. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklarasi itu kan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Kan baik juga buat yang bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi, ya. Kami sih berharap kan ketika melakukan deklarasi atau apapun tentu disertai bukti dong, misalnya enggak saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Nah, hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong kan buktinya, kan begitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaesang yang diduga gratifikasi. Pasalnya, menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus tersebut. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 03 itu menilai banyak anggota KPK yang gamang atau merasa takut. Hal itu disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaesang. Lantas, Mahfud MD menyebut Kaesang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di AS. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaesang merupakan anak seorang presiden. Mahfud pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaesang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan. Pihaknya pun tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaesang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Keberadaan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaesang Pangarep kini menjadi tanda tanya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaesang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Saat ini, surat sedang dikonsep. Surat undangan, apakah nanti apa? Saya tidak tahu posisi bersangkutan saat ini ada di mana. Iyalah Kaesang ke KPK, masa kita harus datang ke sana? Ngapain gitu? Kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dikutip dari kompas.id, Jumat 30 Agustus 2024. KPK menjelaskan Kaesang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi, walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaesang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaesang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaesang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution
yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan dan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku